Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Ahli Pedang Keluarga Tang. Kita masuk di part 20. Di awal video ini, saking terkejutnya dengan apa yang dilihatnya, beberapa dari mereka terbengong berkata, "Palace Lord tewas? Kapan mereka melemparkan jarum beracunnya? Aku bahkan tak melihat mereka bergerak." Saat mereka bertanya-tanya tentang hal itu, Yumyong dengan cepat melemparkan jarum-jarum beracunnya. Namun, karena jarak mereka lumayan jauh, mereka pun tak bisa melihat apa yang dilemparkannya. Hingga akhirnya, sepertiga dari mereka pun terbunuh karena jarum beracun itu menghujani mereka. Meskipun begitu, Yumyong sendiri malah merasa keheranan, di mana ia tidak menduga jika jarumnya akan seefektif itu membunuh mereka. Karena ia terburu-buru sehingga ia lupa mengoleskan racunnya. Sang Trupenem yang mengerti rasa herannya pun memberitahunya. Tentu saja jarumnya akan seefektif itu karena racun miliknya telah meresap ke dalam jarumnya. Dan hanya sedikit hal saja di dunia ini yang bisa bertahan dari racunnya. Di saat yang sama, Yun Soi yang terkejut dengan apa yang dilihatnya berpikir, bagaimana mungkin? Teknik stealth yang sangat terasa. Apa dia yang mengalahkan 300 orang dari sekte Dark Moon Sword? Seperti yang dikatakan senior. Lalu, pasukan Hitam Ortodok yang tersisa yang juga tak bisa mempercayai apa yang mereka lihat berkata, apa yang baru saja kita saksikan? 100 prajurit mati dalam sekejap. Bukankah seharusnya keluarga Tang sedang dalam kemunduran? Aku tidak pernah mendengar monster sepertinya di antara mereka. Di tengah mental mereka yang mulai menciut, salah seorang senior mereka berteriak, "Jangan panik, dia sendirian. Kecuali anak itu berada di Firearm, kita tidak memiliki Ki untuk menggunakan teknik itu lagi. Aku akan memimpin dan menaklukkannya. Ikuti aku. Matilah kau. Hura!" Meski awalnya senior itu begitu percaya diri karena Yumyong tak menghindari serangannya, ia dibuat terkejut ketika melihat Yumyong yang menenangkan tapaknya dengan tangan kosong. Ditambah lagi, Yumyong menghancurkan tapaknya dengan mudah, menjadikannya berkeping-keping, lalu mengontrolnya dengan teknik miliknya, hingga kepingan itu berterbangan di sekitarnya. Tentu saja, hal itu membuat pasukan untuk ortodok yang tersisa terkejut panik. Mungkinkah apa yang mereka lihat itu adalah teknik yang legendaris keluarga Tang, 10,000 Heavenly Flower Rain? Sayangnya, itulah kepanikan yang terakhir kali mereka rasakan, di mana mereka semua dibabat habis oleh Yumyong yang menyerang balik mereka dengan tekniknya. Melihat Yumyong yang bisa menghabisi pasukan ortodok yang mengejarnya seorang diri, Yun So yang tak bisa berkutik dari sana terdiam berpikir, Ku dengar teknik rahasia keluarga Tang hilang selain pasti Heaven's Brilliance Demon. Tapi nampaknya itu hanyalah kesalahpahaman. Kekuatan keluarga Tang masih tetap menakjubkan. Seperti rencana senior, jika mereka mengatasi aliansi Black Death, kita bisa menghadapi kultus demonik. Saat Yun So berpikir seperti itu, Yumyong yang telah membereskan mereka semua meliriknya bertanya, apa kau masih di sini? Yun So yang terperanjat membalas, haha, saya hanya terpana oleh kehebatan tuan muda. Sembari melangkah pergi, Yumyong menimpali, begitukah? Mari bahas lebih lanjut di rumah utama. Dengan begitu, Yun So pun segera mengikutinya, bersamaan dengannya yang merasa jika pihaknya tak boleh menjadikan keluarga Tang sebagai musuhnya setelah melihat apa yang dilakukannya pada pasukan ortodok yang mengejarnya. Beberapa saat kemudian, tibanya di ruang tamu kediaman utama keluarga Tang, Yun So pun menceritakan apa yang menimpanya, di mana beberapa hari yang lalu, di pinggiran provinsi Sichuan, ketika mereka beristirahat di sebuah penginapan, ada seorang pria yang mendatangi mereka mengatakan, apakah makanannya cocok dengan lidahmu? Ini tempat kecil, tapi aku sering mengunjunginya. Mendengar perkataannya, Yun So yang cukup terkejut karena siapa sangka ada seorang di sebelah mereka yang bisa mendekatinya tanpa ia sadari tentu bertanyakan identitasnya. Namun, belum sempat pria itu menjawabnya, Pak Taeho yang sedari awal menarik tangannya menampak begitu tegang mengatakan, apa kau tidak mengenalinya, Yun So? Dia dari keluarga Yu. Tentu saja, Yun So yang mengejadarinya sontak terperanjat berpikir, keluarga Yu? Mustahil. Kami datang ke penginapan terpencil untuk menghindari konflik dengan aliansi Bontor Ortodok. Siapa sangka
Lord Aliansi Black Death akan mengunjungi toko yang sekecil ini. Di tengah rasa terkejutnya, pria itu yang mana ternyata adalah Hyo Giljun, pemimpin aliansi ortodok, membuka tudung kepalanya mengatakan, "Maaf jika aku mengganggu makan kalian. Jadi, apa yang membuat kalian datang ke secuanku? Apa kau memiliki urusan dengan aliansi Black Death? Sepertinya kau sudah mencapai Stake Pyram ya? Mengirimkan orang sekaliber dirimu pasti menandakan bahwa ini serius kan?" Pak Taeho menatapnya membalas, "Aku tidak memiliki urusan dengan aliansi Black Death. Apa kau sendirian? Aku tak melihat bawahanmu." Hyo Giljun menimpali, "Apa ini? Apa kau kira kau bisa menang karena aku sendirian? Jika kau mau, aku bersedia untuk beradu pedang denganmu loh." Pak Taeho menekankan, "Aku berhasil selamat 2 kali lebih darimu." Hyo Giljun yang meremehkannya membalas, "Jadi, apa kau berharap aku akan memberi hormat kepadamu?" Sembari meluarkan ki miliknya, Pak Taeho yang terpancing emosi menimpali, "Dalam pertarungan di Stake Pyram, ki yang terakumulasi itu penting. Bisakah kau bertahan dari ki yang kubangun dengan teknik dari sekteku?" Melihat sikap seniornya yang seperti itu, Hyunso yang keheranan berpikir, "Hah? Tidak biasa." Senior terlihat marah. Apa dia berencana untuk bertarung di sini? Namun, saat ia berpikir seperti itu, ia dan Pak Taeho dikejutkan ketika Hyo Giljun berkata, "Oh ya, sombong sekali. King Cheng, Emei, Monhua. Aku sudah menghabisi mereka semua sedekade yang lalu. Satu-satunya alasan kenapa Sekte Gangdong selamat, yaitu karena lokasinya yang jauh dari Sichuan. Jika kau bisa menerima kekalahan, ikuti aku. Ada tempat di dekat sini yang cocok untuk latihan ringan." Tepat setelah mengatakan itu, Hyo Giljun pun melangkah pergi dari sana, yang membuat Pak Taeho merasa tertantang hingga mengabaikan Hyunso yang berusaha menahannya. "Bagaimana bisa aku menerima ucapan seperti itu? Yang pentingkan aku akan kutunjukkan pada tukang pamer ini kalau martial art milik kami adalah yang terbaik di bawah surga." Dan begitulah Pak Taeho berakhir bertarung melawan pemimpin aliansi Black Death. Memang berbeda dari apa yang Yum-Young lihat sebelumnya, karena mereka yang mengejarnya datang setelah pertarungannya. Lalu setelah Pak Taeho dan Hyo Giljun saling berhadapan, pertarungan mereka pun dimulai. Namun meski Pak Taeho yang bergerak lebih dulu, Hyo Giljun bisa menahannya dengan mudah. Bahkan ia berkata, "Teknik pedang yang cukup bagus. Apa ini skill yang kau asah menggunakan True Energy? Ide yang menarik menggunakan Gema True Energy untuk mematahkan kekuatan lain." Tentu saja perkataannya membuat Pak Taeho semakin emosi, hingga pertarungannya pun semakin intens. Bahkan Hyunso yang melihat pertarungannya dari jarak dekat tak bisa mengikuti pergerakan mereka dengan kedua matanya. Di sebuah momen, Hyo Giljun yang kembali memenahan serangannya berkata, "Bukan ini saja kan? Keluarkanlah lebih banyak lagi. Kamu menyembuhkan dirimu mengenai ki milikmu, jadi seharusnya tidak berhenti di level ini kan?" Pak Taeho pun menggenggam erat pedangnya membalas, "Baiklah, akan kutunjukkan padamu skill pamungkas dari sekte kami, kekuatan sebenarnya dari Cursed Demon Sword Technique." Namun, meski awalnya Pak Taeho berhasil membuat Hyo Giljun kewalahan dengan tekniknya, tak butuh waktu lama baginya untuk bisa mengimbanginya, yang membuat Pak Taeho berpikir, orang ini, dia sengaja menangkis sebelum pedangnya mengenainya. Meskipun dia seorang pemimpin dari aliansi Black Death, dia mengujiku. Seakan-akan ini bukanlah apa-apa. Baiklah, aku akan mengakhiri kesombonganmu di sini dengan teknik Cursed Demon Sword Sacred Art. Melihatnya yang bersiap dengan tekniknya, Hyo Giljun tersenyum berkata, "Aha, benar. Apa seperti itu caranya digunakan?" Tepat setelah ia mengatakan itu, Pak Taeho pun melepaskan tekniknya yang membuat sebuah ledakan cukup besar. Tentu saja, hal itu membuat Hyunso terkejut karena siapa sangka seniornya bahkan menggunakan teknik Sacred Art dari teknik Cursed Demon Sword. Meskipun begitu, Pak Taeho yang kini tertatih setelah melepaskan tekniknya mengatakan, "Apa kau lihat itu, Hyunso? Senior ini mengalahkan bajingan keluarga Yu." Hyunso membalas, Aku melihatnya senior, tapi kita harus segera pergi karena keributannya." Namun, belum sempat mereka berdua beranjak pergi dari sana, mereka dibuat sontak tersentak kaget bersamaan ketika melihat Hyo Giljun muncul dari dalam asap ledakannya sembari mengatakan, "Ini teknik yang membutuhkan ketelitian melebihi perkiraanku.
Seperti yang diduga dari martial art milik sekte Gongdo, salah satu dari 9 sekte, memperbanyak true energi melalui niatan. Meskipun disebut sebagai Curse Demon Sword Technique, teknik ini sama saja dengan energi martial art yang kuat. Yunso yang sama sekali tak percaya dengan apa yang dilihatnya bertanya, Senior, itu jelas-jelas Curse Demon Sword Technique, tapi itu bukan Chaotic Ki, bagaimana? Namun, belum sempat Pataeho membalasnya, Yogilin telah lebih dulu melepaskan teknik tiruannya sembari mengatakan, kenapa kalian sangat terkejut begitu? Jika kau memahami prinsipnya, seharusnya kau tahu kalau membentuknya tidak membutuhkan demonic energi kan? Curse Demon Sword Technique. Bukan. Untuk menghargai asalnya, aku akan menyebutnya The Blazer True Art. Kini, setelah mendengar semua penjelasannya, Yumyong yang keheranan bertanya, jadi Yu Giljun dari aliansi Black Death menggunakan teknik seni bela diri sekte Gangdo. Hyunso melanjutkan, sepertinya memang penerapan dari teknik tersebut, walaupun energi yang dikumpulkan berbeda, cara yang digunakan tak dilakukan lagi berasal dari teknik Curse Demon Sword. Apalagi kekuatan teknik jadi itu jauh melampaui teknik Curse Demon Sword. Kalau bukan karena senior yang mengerahkan isakan energinya untuk melindungiku, sekarang ini aku pasti tak akan berada di sini. Seketika itu juga, Yumyong yang masih belum mengerti tertunduk berpikir, Taois yang bernama Taeho itu pasti berada di Pyre. Siapa sangka dia bisa mengadaptasi seni bela diri yang belum pernah ada. Apa dia menguasai teknik tingkat tinggi semacam itu cuma dari sebuah duel? Di saat Yumyong memikirkan hal itu, Hyunso dengan seriusnya mengatakan, Tuan muda, alasan senior dan aku tiba di keluarga Tang ini sederhana saja. Dengan rendah hati, kami ingin meminta kerjasama dalam pertempuran melawan sekte utama, sekte Heavenly Demon, kelompok religi sekaligus pasukan bersenjata yang terletak di Xianjia. Dulu pernah cukup kuat hingga mampu menyaingi seluruh faksi, termasuk 9 sekte dan klan bela diri lainnya. Bahkan sekarang pun, dengan banyaknya transformasi di dunia bela diri, sekte-sekte ortodoks tak mampu dengan mudah menantang mereka. Karena sekte ini bergerak di bawah satu perintah seorang ketua sekte. Di tengah hal tersebut, kemunculan putra dari ketua sekte, Yeon Junghyuk, mulai merubah situasi yang ada. Yeon Junghyuk terlahir dengan kecakapan bela diri dari tubuh Heavenly Martia yang menarik banyak perhatian dari para loyalis pribadi. Khawatir terjadi perselisihan faksi tadi sengaja yang mampu memecah belah sekte. Yeon Junghyuk memimpin pengikutnya dan mendirikan Heaven's Brilliant Demon. Ini kesempatan terakhir untuk membasmi kultus demonik karena mereka masih belum memulihkan jumlah elit bela diri mereka semenjak terbentuknya Heaven's Brilliant Demon. Meskipun begitu, aliansi Black Death yang ada di selatan juga cukup mengkhawatirkan. Seandainya aliansi Black Death bergerak ke utara saat pasukan kami sedang dikirim, kerusakan yang ditimbulkan akan sangat besar. Namun, dengan kecakapan bela diri yang Tuan Muda tunjukkan, Tuan Muda pasti bisa menghentikan pergerakan aliansi Black Death. Karena itu, kami mohon dengan sungguh-sungguh, tolong bantu hentikan pergerakan aliansi Black Death saat kami sedang membasmi kultus demonik. Mendengar semua hal itu, alih-alih memikirkannya dahulu, Yumyong malah langsung menolaknya, yang tentu membuat Hyunso terkejut bingung. Sesaat kemudian, Hyunso yang murung pun melaporkan penolakannya pada seniornya, Pak Taeho, yang telah mendapat perawatan yang cukup. Senior, aku ditolak. Tuan Muda bilang, ini bukan sesuatu yang bisa ia putuskan sendiri, dan ia akan berkonsultasi dengan kepala keluarga. Bagaimana kalau kita tak bisa memujuknya, senior? Apa kita akan menunggu dulu? Dan omong-omong, sepertinya situasi keluarga Tang jauh berbeda dari apa yang kita pikirkan. Saat kita kesini, aku mengamati halaman kediaman keluarga Tang, papiliun-papiliun yang didirikan, kecakapan seni bela diri para pendekar yang berlatih, bahkan suasana di antara anggota keluarga Tang. Semua itu jauh berbeda dari desas-desus kalau mereka telah runtuh oleh Heaven's Brilliant Demon. Pak Taeho membalas, ya, kita akan menunggu dulu. Aku juga melihatnya. Pasti ada sesuatu yang telah merevitalisasi keluarga Tang. Entah bagaimana caranya, kita harus membuat mereka memihak kita. Di tengah perbincangannya, tiba-tiba saja pintu ruangannya terbuka, di mana Yori dan ayahnya datang menghampiri mereka. Punten, kami datang untuk mengantarkan kedua Master Taois. Nama saya Tang Guhyeon, yang bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen di keluarga Tang. Sambil memerintahkan kepala keluarga
untuk membawa kalian berdua. Silahkan ikuti saya. Dengan begitu, mereka berdua pun mengikuti Pak Gyuhyun, hingga mereka berdua sama sekali tak bisa menahan wajah terkejutnya ketika melihat kegangguan kepala keluarga Tang, yang mana adalah Bo Ji-hye. Aku sudah mendengar semuanya jadi tuan muda. Kalian ingin meminta kerjasama untuk melawan kultus demoni kan? Perkenalkan, aku Tang Ji-hye, kepala keluarga Sichuan-ta. Di tengah rasa terkejutnya, Pak Taeho terdiam berpikir. Aura ini, dia ada di tingkat Pyre. Pantas saja, semangat keluarga Tang bangkit. Kecakapan seni bela diri tuan mudanya menakjubkan. Dan sekarang, kepala keluarganya juga ada di puncak kekuatan. Tidak heran, mereka tampak siap untuk mengambil kejayaan mereka. Saat Pak Taeho berpikir seperti itu, Hyun So mengatakan, itu benar, sekte kami sedang sangat membutuhkan bantuan. Karena ini tentang membasmi pasukan demoni. Sebagai perwakilan dari jalan yang benar, bukankah jadi suatu kewajiban kalian untuk membantu, mempertimbangkan baik-baik keputusan Anda? Mendengar hal itu, Bo Ji-hye pun terdiam sebentar lalu bertanya, Yumyong, tadi kau menolak mereka kan? Apakah pikiranmu masih belum berubah? Yumyong pun menggelengkan kepalanya, yang membuat Hyun So bertanya heran. Tuan muda, kenapa? Jika kita tidak bisa menghentikan kultus demonik, dunia mungkin akan jatuh ke dalam kekacauan. Yumyong menjelaskan, aku mengerti ancaman kultus demonik, tapi perkara aliansi Black Death dan vaksin ortodoks itu dua hal yang berbeda. Dari yang aku ketahui, aliansi Black Death tidak mengusik masyarakat Sichuan. Meskipun memang mereka menagih uang keamanan, mereka juga bekerja seperti faksi ortodok dengan membasmi para bandit dan juga membantu masyarakat. Karena situasinya seperti ini, kami juga tak punya alasan kebenaran untuk menyerang mereka duluan. Dan tadi kau bilang, perwakilan jalan yang benar kan? Saat aliansi Black Death menggulingkan faksi ortodok di Sichuan dan Hipan Splendid Demon menginvasi keluarga utama kami. Kudengar tak satupun dari faksi ortodok yang turun tangan membantu. Aku paham soal mereka yang mengutamakan sekte dan juga keluarga sendiri. Aku juga tak menyalahkan mereka atas itu. Tapi sekarang, kalian meminta kami membasmi kultus demoni. Jika Kunlun jatuh di tangan mereka, maka selanjutnya adalah sekte Gongdo. Kalian pikir aku tak menyadari urgensinya? Mendengar semua hal itu, Hyun So dan Pak Taeho pun hanya bisa tertunduk diam. Meskipun begitu, Pak Taeho membalas, Tuan muda benar, maafkan aku karena tidak bisa mempertimbangkan posisi keluarga Tang. Pemikiranku terlalu dangkal. Aku malah berbicara pengorbanan dengan mengkodok kebenaran. Jelas saja akan ditolak. Kalau kalian membantu kami bersedia membayar harga yang setimpa. Kami tidak minta bantuan, tetapi kerjasama. Apa bisa tuan muda mempertimbangkannya? Saat Yumyong terdiam belum menjawabnya, Hyun So yang masih terdiam juga berpikir. Aku tak bisa mengangkat kepalaku. Omongan tuan muda memang tidak salah. Kami bicara soal prinsip besar, tetapi hanya bertindak saat tersendiri dalam bahaya. Tapi senior, biasanya dia pasti akan marah. Tapi sekarang, dia bersikap dengan begitu bijak. Kemudian, setelah terdiam sebentar, Yumyong mengatakan, ya, karena kau bilang seperti itu, aku rasa aku tak bisa terus menolak. Tentu saja, perkataan Yumyong membuat Hyun tersentak senang. Sungguh? Kalau begitu, kita diskusikan dahulu masukan yang tersedia. Lalu, namun, belum sempat Hyun menyelesaikan kalimatnya, Yumyong langsung menyelanya. Eits, tapi sebelum itu, kalian berani bayar berapa? Saat kemudian, setelah negosiasi sebentar, mereka pun akhirnya mencapai kesepakatan. Namun biaya yang diajukan malah membuat Hyun So kelayangan di jalan keluarnya. Biaya pemeliharaan sekte kita selama bertahun-tahun langsung hangus dalam sekejap mata. Pak Taeho di sampingnya membalas, kalau itu bisa melindungi sekte kita, maka harganya terbilang murah. Dan dia pasti sangat percaya diri karena berani memasang harga sebesar itu. Hyun So yang juga menyadarinya menimpali. Memang sih, kecakapan bela diri tuan muda itu luar biasa. Tapi, namun belum sempat Hyun So menyelesaikan kalimatnya, Pak Taeho menyalanya lagi. Tidak ada yang tahu. Mungkin dia sebanding atau bahkan melampaui kepala keluarga Tang. Hyun So membalas, kalau begitu, seharusnya mustahil kan dia menyembunyikan pencapaiannya? Pak Taeho menimpali kalau dia sampai bisa menipu orang-orang yang berada di puncak Pyre, maka lain lagi ceritanya. Namun tanpa mereka berdua sadari,
Yumyong yang bisa mendengar obrolan mereka dari ruangan kepala keluarga berpikir, dia pasti tidak sadar aku sedang mempertahankan teknik Hidden Vines. Dia benar-benar tahu istilah wawasan luar biasa. Apa kekuatannya beneran di puncak power? Di saat Yumyong berpikir seperti itu, ibundanya yang penasaran dengannya bertanya, Yumyong, kau pasti bukan sekedar ingin dapat uang. Kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran? Yumyong membalas, aku bukan mendadak berubah pikiran, Bu. Di depan Taoist itu, aku menyebutkan perbuatan baik aliansi Black Death. Tapi sebenarnya, aku masih tidak percaya dengan mereka. Bu Jihye menimpali. Tapi ya, memang benar. Kalau ketertiban jadi bisa terjaga. Semenjak sekte-sekte besar di Ichuan hancur. Yumyong melanjutkan. Ya, semuanya berkat pria bernama Yu Giljun itu. Mereka tergolong unortodoks karena tak termasuk dia faksi ortodok. Mereka mengabaikan kebajikan seperti keadilan kerjasama, hanya mengejar kepentingan pribadi selayaknya para bandit. Ketertiban di Ichuan sekarang ini hanya dipertahankan dengan disiplin diterapkan oleh Yu Giljun. Kalau mereka jadi agak serakah, mereka akan menyingkirkan saingan bisnis lain dan menanamkan mata-mata untuk menginvasi atau bahkan meruntuhkan sekte lain. Sifat dasar mereka masih belum berubah. Ketertiban yang ada sekarang ini cuma sementara. Seandainya suatu hari nanti Yu Giljun menghilang, berbagai faksi yang tumbuh di bawah kepemimpinannya akan membuat kacau wilayah Ichuan. Mendengar hal itu, Bu Jihye yang berpikiran sama membalas, memang ini suatu strategi untuk menghilangkan potensi ancaman sebelum tumbuh lebih besar. Aku mengerti maksudmu, tapi apa rencanamu? Yumyong tersenyum menimpali. Sederhana saja, kita cuma perlu mencegah mereka maju ke utara. Bu Jihye yang bisa membayangkannya berkata, tapi dengan kekuatan kita sekarang, itu tidak bisa sepenuhnya memblokir aliansi Black Death kan? Yumyong membalas, daripada memblokir dari luar, kita bisa mengguncang mereka dari dalam agar mereka tak bisa keluar. Tentu saja, Bu Jihye yang mengerti maksudnya sontak tersentak kaget. Apa? Maksudnya? Kau mau menyusup ke markas utama aliansi Black Death? Memang rencana yang masuk akal, tetapi menerobos sampai sejauh itu pasti sangat sulit. Yumyong melanjutkan, justru belakangan ini mereka mengirim kita undangan. Kita diundang ke sidang Sichuan. Tidak seperti dahulu, sidang Sichuan yang sekarang telah menjadi kompetisi di mana perwakilan faksi-faksi ortodok berkumpul untuk bertanding. Aku akan menghadirinya untuk mengamati seperti apa sifat asli mereka. Kalau ternyata seperti dugaanku, mereka belum meninggalkan akar ortodoks mereka, maka akan kubunuh mereka semua. Sementara itu, di sebuah jalan yang menuju ke kediaman keluarga Tang, terlihat sebuah kereta kuda yang tengah melaju dengan stabil. Ternyata kereta kuda itu berasal dari keluarga Jaegal, di mana Pak Changxin yang duduk di dalam keretanya berkata, Yumyong, kalau kau sampai di keluarga Tang nantinya, jangan pernah melakukan hal yang menyinggung tuan muda. Ingat, takdir keluarga utama ada di tanganmu. Dan video ini pun diakhiri dengan, mendengar perkataannya, seorang gadis berdepannya yang bernama Jaegal Yumyong, putri dari kepala keluarga Jaegal saat ini, dengan penuh percaya diri membalas, Paman tidak perlu khawatir. Seperti kata Paman, kalau tuan muda keluarga Tang ini memang orang yang hebat. Apapun yang terjadi, aku pasti akan membuatnya ada di pihak kita.